Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Wildan Rizky Maulana dengan NIM 11903078 dan rekan saya Andi Muhammad Saifullah dengan NIM 11903053 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok materi kami yang berjudul pengertian industrialisasi. Baiklah, langsung saja kepada poin pertama, yaitu definisi dan arti penting industrialisasi. Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi produk, dan perdagangan antar negara yang pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan perubahan struktur ekonomi di banyak negara dari yang tadinya berbasis pertanian menjadi berbasis industri Tambunan 2001. Sementara itu, Faisal Basri menyatakan bahwa dalam arti luas, industrialisasi dipahami sebagai suatu proses yang tak terelakkan menuju masyarakat industrial yang mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki suatu masyarakat dalam upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Menurut Gribler 1995, industrialisasi adalah suatu proses perubahan struktural ketika sumber pertumbuhan produktivitas maupun pertumbuhan output beralih dari aktivitas pertanian menuju aktivitas industri, khususnya manufaktur yang dipicu oleh berbagai bentuk inovasi atau perubahan teknis, organisasi, dan institusional dalam perekonomian. Industrialisasi menjadi suatu jalan untuk mencapai pembangunan ekonomi suatu negara dalam artian meningkatkan nilai tambah bagi kegiatan ekonomi sekaligus memperluas lapangan kerja. Seiring perannya dalam meningkatkan produktivitas, aktivitas produksi, serta stimulator leading sektor dalam kegiatan ekonomi. Baiklah, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi industrialisasi. Faktor yang mempengaruhi industrialisasi antara lain: A. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini penting karena ilmu pengetahuan menyediakan basis untuk terciptanya bentuk kekuatan baru, pengetahuan baru, serta teknologi dan mesin produksi baru untuk mendukung proses industrialisasi. B. Proteksi terhadap sektor pertanian dan pembangunan sektor pertanian pada masa-masa awal penerapan strategi industrialisasi. Hal ini penting agar masyarakat petani mampu mempertahankan tingkat pendapatannya dan mampu menjadi pasar domestik yang potensial bagi produk industri di suatu negara. C. Peningkatan investasi dan tabungan. Peningkatan tabungan akan mendorong peningkatan investasi dan selanjutnya mendorong kemampuan perekonomian untuk membiayai aktivitas industri. Terkait dengan hal ini, Safayuddin menambahkan bahwa pada masa awal industrialisasi, investasi asing tidak diperlukan untuk mendukung industrialisasi. D. Pembangunan infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas industri seperti jalan raya, sarana transportasi berbasis perairan, rel kereta api, dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur tersebut berperan penting dalam meningkatkan dan mengonsolidasikan produksi dan ekspor sektor industri. Baiklah, poin selanjutnya yaitu poin ketiga, fase industrialisasi. Dapat dideskripsikan berdasarkan dua dimensi, yaitu 1. Dimensi fungsional yang merefleksikan serangkaian inovasi teknologi, institusi, dan sosial yang saling berkaitan dan bersama-sama memengaruhi pencapaian output dan pertumbuhan output pada waktu tertentu. Kedua, yaitu dimensi spasial yang merefleksikan perbedaan tingkat pembangunan dan intensitas industrialisasi antara negara core, rim, dan periferi di dunia dari waktu ke waktu. Penjabaran di bawah ini digunakan oleh Gribler 1995 untuk mengklasifikasikan fase-fase dalam proses industrialisasi menjadi 5 bagian, yaitu fase
perkembangan tekstil 1750 sampai 1820, perkembangan mesin uap 1880 sampai 1870, perkembangan industri berat 1850 sampai 1940, perkembangan produksi massal atau barang konsumsi pada tahun 1920 sampai 1980, dan penerapan total quality production 1980 sampai sekarang. Yang pertama, fase perkembangan tekstil 1750 sampai 1820. Pada masa ini, aktivitas industri di dunia terkonsentrasi di Inggris, core country, serta Belgia dan Prancis, rim countries. Fase ini ditandai dengan adanya perubahan struktural yang terjadi di Inggris dan mendorong peningkatan proporsi pendapatan nasional dan tenaga kerja sektor industri pada pertengahan abad ke-18. Inovasi teknologi mendorong kemunculnya modal produksi baru dan sistem pabrik melalui pembangunan pabrik-pabrik tekstil. Perubahan ini berakibat pada pengonsentrasian aktivitas ekonomi dan populasi ke pusat industri. Sumber energi baru seperti batu bara dan kokas mulai menggantikan sumber energi tradisional seperti kayu. Sarana transportasi jalan khusus Paris Road dan Turnpikes yang semakin baik dan pemanfaatan kanal-kanal memperlancar proses penyaluran suplai makanan, energi, dan bahan mentah. Inovasi dalam industri pemintalan mendorong adanya penurunan kos dan peningkatan output yang signifikan industri tekstil terutama katun. Baiklah, yang kedua adalah fase perkembangan mesin uap 1870 sampai 1880. Pada masa ini, perkembangan industrialisasi global masih didominasi oleh Inggris dan Belgia, core countries, serta Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat, rim countries. Batu bara menjadi sumber energi utama bagi industri, sementara kebutuhan energi untuk sarana transportasi dan rumah tangga dipenuhi dari kayu dan tenaga hewan, kuda dan sebagainya. Fase ini ditandai dengan kemunculan mesin-mesin dengan tenaga uap yang bersifat mobile seperti lokomotif dan kapal. Sementara itu, sarana transportasi pada masa ini masih didominasi oleh angkutan darat dan angkutan melalui kanal-kanal. Inovasi utama pada masa ini antara lain produksi bahan baku industri, produksi baja, sarana transportasi dan komunikasi, jalan kereta api dan telegraf, dan sumber energi, city gas, pembangunan industri kimia berbasis batu bara. Pada masa ini, paham liberalisme semakin berkembang di negara industrialisasi. Baiklah, yang ketiga adalah fase perkembangan industri berat 1850 sampai 1930. Pada masa ini, Inggris sudah kehilangan dominasinya sebagai pemimpin aktivitas industri di dunia. Jerman dan Amerika Serikat menjadi dua negara utama yang menjadi core countries sektor industri. Selanjutnya, pada tahun 1920-an, Amerika Serikat menjadi negara yang memiliki kontribusi terbesar di sektor industri global dengan memegang 40% dari output manufaktur global, 60% produksi baja dunia, dan 80% produksi mobil beregistrasi di seluruh dunia. Pada fase ini, industrialisasi sangat dipengaruhi oleh pembangunan jalan kereta api, mesin uap, dan industri baja. Fase ini seringkali dianggap sebagai periode industrialisasi yang mengedepankan pembangunan industri yang bersifat aset intensif atau biasa disebut smokestack intensif. Dalam hal ini, komoditas primer dan barang modal untuk industri menyebar dalam skala global. Pencapaian economies of scale pada setiap level industries maupun organisasi mendorong terwujudnya perluasan basis dan infrastruktur industri. Di samping itu, standarisasi komponen dan bahan baku dasar yang diproduksi secara massal juga menjadi salah satu karakteristik lain pada masa ini. Nomor 4 yaitu fase produksi atau konsumsi massal tahun 1930 sampai 1980. Pada masa ini, industrialisasi menjadi sebuah fenomena global. Meskipun demikian, hanya sedikit negara yang mampu berperan utama dalam industri global. Contohnya Amerika Serikat, Kanada,
Jepang, Austria, New Zealand atau JANZ, Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda atau EC6 menjadi core countries. Pada fase ini, produksi massal unit yang identik semakin berkembang dan mampu mendorong penurunan biaya dan harga, serta memungkinkan terjadinya konsumsi massal di sektor infrastruktur. Sarana transportasi dan komunikasi semakin terbangun. Jalan raya dan mesin dengan sistem pembakaran internal atau mobil dan bus menggantikan kereta api sebagai sarana transportasi dominan. Transportasi udara dan jaringan komunikasi global atau telepon, radio, dan TV semakin menghilangkan kendala jarak antar negara sekaligus mendorong pertukaran budaya dan informasi. Pada masa ini, inovasi teknis dan manajerial menjadi penopang pertumbuhan industri. Fenomena berkembangnya perusahaan multinasional dan peningkatan integrasi vertikal terjadi pada masa ini. Fenomena yang semakin menjadi perhatian pada masa ini adalah masalah ketimpangan pendapatan dan level industrialisasi di berbagai negara, bahkan di core countries. Untuk wilayah Afrika, ketimpangan justru semakin melebar. 5. Fase Total Quality Production pada tahun 1980 sampai sekarang. Pada masa ini, industri global didominasi oleh negara-negara anggota OECD atau core countries. Sementara itu, muncul sejumlah kekuatan ekonomi baru yang semakin berperan penting dalam industri global, seperti Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, atau bisa disebut Bad Tigers, Rusia, dan negara-negara Eropa Timur atau Rim countries. Sarana transportasi dan komunikasi pada fase ini banyak ditopang oleh perkembangan yang pesat dari transportasi udara, jaringan multimedia, atau internet maupun jaringan komunikasi lainnya. Pada masa ini, industri yang menghasilkan produk-produk ramah lingkungan dan berbagai produk yang mengandalkan preferensi individu atau kelompok konsumen tertentu atau customization semakin dikembangkan. Industri berbasis multimedia seperti industri software, bioteknologi, serta konsep integrated package atau produk dan pelayanan juga mulai semakin berkembang. Inovasi institusional di tingkat perusahaan adalah just-in-time dan horizontal integration. Sementara itu, kebijakan ekonomi makro yang dominan pada masa ini adalah deregulasi ekonomi dan follow-up regulasi lingkungan terkait aktivitas industri. Bentuk inovasi institusi lainnya adalah terbentuknya jaringan-jaringan aktor yang berperan dalam industri global. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.